kita bersaudara dalam iman dan percaya kepadanya. Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri 1000 pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal
yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri seribu pulau Maluku.
Shalom, selamat sore kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kepada kita sekalian, baik yang hadir di dalam ruang ibadah saat ini, maupun kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti perayaan Natal Kristus malam hari ini atau sore hari ini secara virtual dari rumah masing-masing ataupun dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada melalui akun YouTube Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kiranya sukacita Natal tetap menjadi bahagian hidup kita walaupun pandemi COVID-19 belum beranjak dari kehidupan kita sampai saat ini. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, adapun susunan acara perayaan Natal pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga ucapan terima kasih, keempat, penyerahan bingkisan Natal. Yang kelima, sambutan, dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya, kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah Natal. Sebagai pelayan firman pada ibadah Natal pada sore hari ini adalah Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Berdasarkan tema Natal Nasional 2020 yang disepakati oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Kepada yang bertugas, disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Hari ini kita berhimpun untuk merayakannya di tengah berbagai dinamika kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa. Marilah kita sambut kedatangannya dan muliakan Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang datang membawa damai sejahtera bagi yang diperkenankannya. Kemuliaan Tuhan bersinar di malam kelam. Hai Gembala Efrata, ayo kita ke Bethlehem. Ikut bintang timur ke kota Daud, pemimpin kaum. Dibungkus dengan lampin di palungan, bayi kudus dalam tatapan kasih Maria dan Yusuf. Sembahan mas, kemenyan, dan mur untukmu. Juru selamat, Kristus, telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian Hai Dunia
gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Sidang Masa Raya Natal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam Natal dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Dengarkanlah berita nubuat dan penggenapan kelahiran Sang Juru Selamat. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1 berbunyi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Yohanes 1 ayat 1
Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28b sampai 33 dan 35 sampai 37. Salam, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lukas 1 ayat 34 dan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas pasal 1 ayat ke-34 hingga ke-38 kita baca secara berbalasan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanahmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan menyalakan lilin Natal, simbol kelahiran Yesus yang membawa terang bagi dunia ini. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan kepada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Saya menjemput mari sidang masa raya Natal baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah. Kita berdiri dan menyanyikan Malam Kudus sunyi senyap. Yang sudah ada lilin di tangan dan dinyalakan, lilinnya diangkat. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga teduh.
senyap, kabar baik menggegap, balas sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Silakan duduk. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, terang sudah datang menerangi kegelapan dunia, walau kita masih seringkali hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, setahun sudah kami diperkenankan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mulia sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak atau pemuda. Namun kami menyadari bahwa sepanjang hidup yang Tuhan perkenan, banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya, isi hati kami ingin melakukan yang terbaik, namun kami masing-masing penuh dengan kelemahan. Sebagai manusia biasa, terkadang gagal untuk memberikan keteladanan dalam keluarga dan persekutuan. Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui dosa-dosa kami. Kasihani dan ampuni kami, ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu,
pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu yang berduka karena dosa, dengarlah berita anugerah dinyatakan kembali. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Berita Natal akan diperdengarkan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, Injil menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita berdoa. Kami sungguh menghayati dan menikmati kasih Allah yang begitu besar, datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, supaya kami beroleh selamat. Itulah Natal yang sedang kami peringati dan rayakan saat ini. Untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah dalam kami memperingati dan merayakan Natal, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca dan direnungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu yang akan membaca dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25 berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.
Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal. Di tahun 2020 oleh PGI dan KWI bersepakat untuk mengangkat tema yang terambil dari kitab Injil Matius 1 ayat 23. Dan itu juga yang menjadi tema di dalam kita merayakan dan memperingati Natal di Jemaat Tuhan, Jemaat Keramat. Tema itu berkata, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Itu tema diganti. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Itu tema kita ya. Dalam kita mengikuti tema sentral untuk tahun 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal, seorang anak kecil, dia akan merasa tenang dan nyaman ketika dia disertai oleh orang tuanya. Seseorang akan merasakan ketenangan, kepercayaan diri seseorang itu akan muncul, atau seseorang akan memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan atau ancaman ketika dia tahu
bahwa dirinya tidak sendiri, tetapi ada kuasa atau kekuatan yang hebat, yang luar biasa, yang menyertainya. Orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya, itu sudah diberikan jaminan dan kepastian bahwa Allah kita, Dia adalah Immanuel. Allah kita yang adalah pencipta segalanya. Allah kita yang memiliki kuasa melampaui segalanya. Allah kita yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itu selalu ada. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan karena itu, ketika kita menghayati dalam kehidupan kita bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, maka ketika kita berhadapan dengan banyak pergumulan, ketika kita berhadapan dengan banyak tantangan atau ancaman, kita akan memiliki ketenangan karena kita percaya bahwa kita tidak sendiri menjalaninya. Ada Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan itu terbukti, selalu terbukti. Topangan penyertaannya kepada kita. Kita telah dimampukan untuk melewati berbagai dinamika kehidupan. Kita telah diberikan kekuatan, kesanggupan untuk melewati berbagai peristiwa di sepanjang tahun ini. Dan kalau saat ini kita masih bisa memperingati dan merayakan Natal walaupun sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Dalam ruangan kita dibatasi dan karena itu jemaat Bapak Ibu yang lain harus mengikuti melalui live streaming dari rumah masing-masing. Sangat berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Tetapi kita menyaksikan kalau kesempatan masih diberikan kepada kita saat ini, itu buktinya Dia adalah Immanuel. Bahwasanya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal. Natal yang biasanya dan yang sangat kita pahami adalah kelahiran dan kehadiran Yesus dalam rupa insani untuk menebus dan menyelamatkan manusia dan dunia ini dari kutuk dosa. Itu yang kita pahami bahwa Natal itu adalah kelahiran, kehadiran Yesus dalam rupa insani untuk apa? Untuk datang menebus dan menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Sekali lagi ini bukti betapa besar kuasa Allah, kasih Allah dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi dalam berita anugerah itu dikatakan, itu sesungguhnya Natal. Apa itu Natal? Natal ialah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedatangan Sang Immanuel itu sesungguhnya sudah jauh-jauh hari, ratusan tahun itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 7 kita bisa baca di situ nubuat Nabi tentang kedatangan Immanuel. Apa yang terjadi pada saat itu dalam konteks ketika dinubuatkan kedatangan Immanuel? Bahwa saat itu keadaan Yehuda itu sedang menghadapi ancaman yang sangat luar biasa dari
koalisi dua negara, yaitu Aram dan Israel Utara. Itu yang dihadapi oleh Yehuda, kekuatan itu yang dihadapi oleh Yehuda, karena itu mereka berada dalam ancaman yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu raja yang memimpin Yehuda adalah Ahaz. Raja Ahaz dilanda ketakutan karena ancaman dari koalisi tersebut, dari Aram dan Israel Utara. Dan untuk itulah Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menguatkan Raja Ahaz dengan mengatakan, jangan takut, sepanjang Raja mau mendengarkan firman Tuhan, sepanjang Raja Ahaz mau taat kepada perkataan Tuhan, maka sudah pasti Allah akan menyertainya. Itu dikatakan Yesaya kepada Ahaz yang sedang takut terhadap ancaman pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ahaz tidak mau percaya. Dia tidak percaya. Sehingga karena Ahaz tidak percaya, maka karena itu Yesaya menubuatkan bahwa akan datang seorang pemimpin baru. Jadi Yesaya memberikan penguatan kepada Yehuda bahwa akan datang seorang pemimpin baru, seorang yang akan membawa bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda pada keselamatan. Akan datang. Siapa itu? Dikatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, dikatakan seorang perempuan muda itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Nama Immanuel saat itu diproklamirkan sebagai jaminan, sebagai kepastian penyertaan Tuhan bagi orang Yahudi. Itu dalam konteks ketika Yesaya menubuatkan. Jadi Immanuel itu diproklamirkan sebagai kepastian dan jaminan bahwa penyertaan Tuhan itu akan nyata. Bahwa dalam penyertaan Tuhan melalui seorang putra yang akan lahir, mereka akan beroleh selamat. Dan ternyata nubuat Yesaya ini baru tergenapi 700 tahun kemudian. Itulah pembacaan kita. Yesaya sudah menubuatkan dan 700 tahun kemudian baru tergenapi. Seperti yang kita baca dalam Injil Matius, kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal. Tema Natal tahun ini, tentunya ini berangkat dari situasi atau kondisi yang sedang kita alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan secara mendunia. Pasti ini digumuli oleh PGI dan KWI. Sehingga dengan kondisi yang kita hadapi, maka diangkatlah tema ini. Tema ini mau mengokohkan iman kita di tengah-tengah ancaman yang sangat luar biasa. Kalau saat itu Ahaz sedang berhadapan dengan ancaman koalisi dua negara, Aram dan Israel Utara. Sekarang kita pun kembali dikokohkan iman kita, pengharapan kita di tengah-tengah ancaman yang sedang kita hadapi saat ini. Ancaman yang sangat menakutkan. Dan semakin menakut-nakuti. Kalau dibaca lagi di WA, dengar informasi itu katakan begini, virus itu semakin mengganas sekarang. Virus itu semakin mengganas. Tapi tidak apa-apa, kita terima berita itu untuk menjaga diri kita. Karena kita kan tidak tahu juga. Katanya virus itu semakin mengganas, karena sudah semakin mengganas, nanti vaksin yang datang katanya itu dipertanyakan apakah bisa mematikan virus itu karena virusnya semakin meningkat. Itu info yang belum pasti benar. Tapi tidak apa-apa untuk menjaga diri. Artinya kita berhadapan dengan ancaman yang sangat menakutkan saat ini, COVID-19. Tidak hanya itu. Ada banyak ancaman.
pergumulan dalam kehidupan keluarga kita itu adalah ancaman. Kita bergumul dengan suami, kita bergumul dengan istri, kita bergumul dengan pergaulan anak-anak, anak-anak bergumul dengan studinya, pergumulan tentang karir, tentang bisnis atau usaha, bergumul tentang sakit penyakit, dan lain sebagainya. Semua ini adalah bentuk ancaman. Banyak orang yang mengatasi ketakutan karena ancaman yang dihadapi itu dengan caranya sendiri. Karena merasa dirinya mampu. Karena merasa dirinya pandai. Banyak orang mengatasi ketakutan karena ancaman atau tantangan yang ada. Itu seperti Ahaz. Ahaz sudah ditawarkan. Kalau kau dengarkan firman Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan sertai kau. Tapi persoalan kan tidak dilihat. Makanya Ahaz pergi cari yang dia lihat. Yang dia lihat itu adalah kekuatan Asyur. Asyur itu kuat. Makanya karena yang dilihat dengan kasat mata, itu yang dia andalkan. Banyak manusia seperti itu. Ketika menghadapi ancaman, yang dia cari adalah yang dilihat langsung. Yang diandalkan adalah kekuatan yang dilihat oleh mata. Itu Ahaz. Dia menyelesaikan, dia menghadapi dengan caranya sendiri. Mencari kekuatan di dalam dunia ini. Akhirnya apa? Memperburuk keadaan, tidak menyelesaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang masa raya Natal. Kalau Yesus lahir dan kita peringati setiap tahun, itu berarti kita harus menghayati. Kalau kita memperingati dan merayakan Natal setiap tahun bahkan tahun ini, itu berarti kita harus menghayati bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Itu yang harus dihayati. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan karena Dia hadir, Dia lahir, Dia ada dalam kehidupan kita, maka pasti kehadirannya itu adalah untuk menyertai setiap umat. Dan penyertaannya itu membawa kita pada pembebasan dan kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Itu sebenarnya Natal kalau kita mau hayati. Natal itu Yesus lahir, Yesus datang, Dia ada, Dia menyertai kita. Dan karena Dia menyertai kita, maka bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Immanuel, kita akan mampu menghadapi, kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Dan kita bisa sanggup untuk bebas dan beroleh kemenangan. Sekali lagi banyak orang yang mengandalkan apa yang kelihatan, seperti Ahaz. Padahal semua yang kelihatan itu adalah ciptaan. Dan yang namanya ciptaan pasti memiliki keterbatasan. Yang kuasanya tidak terbatas itu adalah Allah, yaitu Immanuel. Banyak orang juga yang tidak sabar dalam menjalani kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Awalnya dia setia, tapi lama-lama kemudian dia berkhianat, dia menyimpang karena tidak sabar. Penggenapan dari nubuat Yesaya sampai dengan kelahiran Yesus itu 700 tahun. Tapi tergenapi. Banyak kali kita tidak sabar. Karena kita selalu mau memaksa waktu kita. Padahal sesungguhnya yang harus terjadi adalah waktu Tuhan. Kalau kita mau merasakan Immanuel, penyertaan Allah dalam hidup kita untuk memenangkan, membebaskan kita, berarti kita harus mau taat, mau mengikuti waktu Tuhan. Dia adalah Immanuel. Ini mau menguatkan iman kita untuk tidak gentar menghadapi berbagai ancaman. Karena Allah setia pada janjinya
Bahkan dia katakan dalam Injil Matius 28, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu Immanuel. Tidak dalam waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat dia sertai kita sampai dengan akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal, saya pun melihat dan menghayati perayaan Natal di tengah COVID-19 saat ini. Ini perenungan, refleksi diri. Sesungguhnya dalam kondisi COVID-19 yang di dalamnya kita merayakan Natal, dalam situasi yang sangat bahkan jauh berbeda dengan tahun-tahun kemarin, kita ini mau diajak untuk memperingati kelahiran dan kedatangan Immanuel itu lebih dengan iman dan hati. Kondisi sekarang ini yang berbeda dengan tahun kemarin, sebenarnya dengan kondisi saat ini kita mau diajar untuk memperingati Natal itu lebih dengan iman dan hati. Kalau kita sungguh-sungguh merayakan dan memperingati Natal itu dengan iman dan hati, maka kita akan merasakan bagaimana kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita merasakan dengan sungguh kehadirannya dalam hidup kita, itu kuasa dan kekuatan itu mengalir dalam diri kita untuk menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan dan memperingati Natal itu dengan sangat meriah. Kalau tahun-tahun kemarin itu, sebelum-sebelumnya itu orang sebelum Desember itu sudah mulai pesan restoran, sudah mulai booking hotel, sudah persiapkan dengan baik supaya meriah, sudah booking artis untuk didatangkan, ya. Apa yang kita lihat dari persiapan-persiapan seperti itu? Kita mengatakan bahwa kita menyambut kelahiran Yesus, tetapi kita tidak fokus pada Yesus. Malah kita hanya fokus kepada acaranya, pada kemeriahannya, kepada konsumsinya, kepada artis yang didatangkan. Kita hanya fokus. Kita katakan kita merayakan Natal, menyembah Dia yang datang yaitu Immanuel, tetapi kenyataannya kita hanya mencari kepuasan bagi diri kita sendiri. Bahkan orang biasanya jauh-jauh itu dia pergi untuk ikut Natal. Apa yang dia katakan? Lumayan, ada door prize. Ya. Ternyata dia datang bukan merayakan Natal, bukan untuk menyembah Yesus, tapi cari door prize-nya. Ada informasi door prize-nya itu sepeda motor. Yang dia cari door prize. Itu tahun-tahun kemarin. Hebat Natalnya kerukunan ini dan itu. Apanya hebat? Artisnya mantap. Bukan Yesus yang jadi pusat. Tapi kita sedang mencari kepuasan diri, pengakuan diri. Sehingga Natal itu di tahun-tahun sebelumnya itu tak ubahnya seperti pesta ulang tahun. Kalau ulang tahun wajar saja. Karena yang berhari ulang tahun Pendeta Yulia, wajar saja Pendeta Yulia bikin yang bagus-bagus supaya orang lihat. Tapi persoalan Natal itu kan kelahiran Yesus. Tapi anehnya kita yang jadi pusat. Itu tak ubahnya kemarin-kemarin itu. Tak ubahnya seperti pesta ulang tahun yang dibuat meriah. Ya kalau sudah selesai. Tidak ada apa-apa yang kita dapatkan. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada pemaknaan dalam hidup kita. Ya nanti tahun berikut lagi kita kumpul dana lagi supaya kita rayakan. Sekarang biar kumpul dana mau rayakan di mana?
Kita dibatasi. Itulah yang saya katakan tadi. Tahun ini kita mau diingatkan dengan mewabahnya COVID-19, bagaimana kita merayakan Natal dengan hati dan iman. Dengan hati dan iman. Kita mau memperingati Natal dengan sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan. Mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Mungkin orang mengatakan itu wajar-wajar saja. Orang membuat pesta merayakan Natal semeriah mungkin itu wajar-wajar saja. Itu kan pengucapan syukur, saya setuju. Pengucapan syukur, saya setuju. Tapi jika ungkapan syukur itu ditujukan kepada Yesus, berpusat kepada Yesus, seperti para Majusi. Para Majusi yang dibawa itu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah simbol barang yang sangat berharga. Sangat berharga. Tetapi apakah para Majusi itu membawa barang yang berharga itu untuk mempertontonkan kepada semua orang? Tidak. Dia datang untuk membawanya sebagai bentuk sembahan mereka kepada bayi Yesus yang lahir. Seharusnya kita juga seperti itu. Kalau kita merayakan Natal berarti kita datang untuk menyembah Yesus. Bukan datang cari door prize. Bukan datang untuk lihat artis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal. Menjadi pertanyaan kepada kita. Ketika kita memperingati atau merayakan Natal, apakah kita didorong oleh kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Yesus, dengan Immanuel, dan menyatakan sembah kita kepadanya? Tentunya kita mau diingatkan untuk tidak memperingati dan merayakan Natal hanya karena tradisi atau formalitas tanpa spiritualitas. Semoga Natal di tahun ini dengan kondisi yang jauh dari kemeriahan, membawa hati, hidup untuk semakin merasakan kehadiran Tuhan, untuk semakin merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kita diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Selamat Natal untuk kita semua. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh untuk merefleksikan secara pribadi. Apakah kita yang merayakan Natal saat ini sungguh-sungguh merasakan kehadiran Immanuel? Allah yang menyertai kita. Dan karena itu, kalau kita sungguh menghayatinya, maka Natal di tahun ini akan semakin menguatkan iman kita untuk tak gentar menghadapi berbagai ancaman atau kenyataan-kenyataan dalam hidup ini. Karena Dia Allah yang setia menyertai kita. Amin. Mari dengarkan kesaksian atau berita Natal dalam bentuk pujian. Ada paduan suara secara virtual dari PPGT dan kemudian dari PWGT. Paduan suara PPGT dan paduan suara PWGT. di atas batu.
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, 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 oh. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Hari ini terlahir bagiku
persembahan pujian dari PPGT dan PWGT. Biarlah persembahan ini menjadi kesukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, saatnya untuk menyerahkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kotak persembahan ada dua. Yang pertama diperuntukkan untuk biaya operasional gereja, dan yang kedua adalah kotak persembahan syukur ulang tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara memasukkan persembahan berdasarkan bulan kelahiran. Dan untuk yang di rumah, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja. Mari dengan sukacita kita menyerahkan persembahan kita dengan satu nats pembimbing dari Mazmur 57 ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Persembahan dijalankan, kita menyanyi terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Musik akan mengiringi persembahan kita. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Selanjutnya, mari bersama-sama mendengarkan paduan suara PKBGT Jemaat Keramat melalui virtual dengan judul Berkat dan Anugerah-Mu.
setiap langkahku. Padamu Tuhan, ku datang bersimpu berdoa. Tuhan, dengarlah anakmu. Jiwa ragaku ini di tangan-Mu Tuhan, takkan pernah lepas kasih-Mu, ampunilah. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan takkan pernah terhenti. Oleh waktu Bapa pegang tanganku agar tak ku tersesat di jalanku. Kasih setia-Mu ku rasakan meski aku mendera di hidupku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan takkan pernah terhenti. Oleh waktu Bapa pegang tanganku agar tak ku tersesat di jalanku. Kasih setia-Mu ku rasakan meski aku mendera di hidupku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Firman-Nya kekal selalu menerangiku di setiap langkahku. Kemuliaan bagi Tuhan untuk semua persembahan pujian yang telah disampaikan pada saat ini dalam perayaan Natal Jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudara. Baik itu PPGT, PWGT dan PKBGT. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami jemaat Tuhan di Jemaat Keramat, untuk kami merayakan dan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kami. Kiranya kami tidak hanya sekedar merayakan dan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kami,
tapi kami sungguh-sungguh memaknainya dalam hidup kami. Sebagaimana tema yang datang untuk menguatkan kami, bahwasanya kami tidak menjalani hidup ini sendiri, tetapi Engkau adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu ada di setiap waktu dan keadaan. Dan kami mengaminkan Engkau Allah kami yang akan membebaskan kami dan memberikan kami kemenangan untuk berbagai ancaman yang sedang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami mensyukuri melalui kelahiran-Mu kami beroleh selamat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan itu dalam hati, dalam hidup kami. Kiranya kami tidak hanya merayakan, memperingati kelahiran, kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat hanya saat ini, tetapi di sepanjang kehidupan kami. Supaya kami tidak gentar untuk menjalani kehidupan ini. Semoga penyembahan kami dalam ibadah Natal saat ini berkenan kepada Tuhan. Sebagai wujud ungkapan syukur dengan penuh sukacita, kami membawa persembahan. Kuduskan Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kami memperingati dan merayakan Natal di bulan Desember saat ini, Tuhan mengenal tersingkap dengan sangat jelas keadaan yang sedang kami alami. Ada kerinduan yang sangat besar dari semua jemaat untuk boleh menikmati persekutuan ibadah Natal saat ini di ruangan atau di gedung gereja. Tetapi karena kondisi yang sedang dihadapi karena COVID, maka warga jemaat yang lainnya harus mengikuti melalui live streaming. Yakinkan Tuhan bahwa berkat Tuhan pun sukacita dan damai Natal itu menjadi bahagian dalam kehidupan semua kami, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Tentunya Tuhan juga mengenal setiap keadaan jemaat. Terkadang mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan, tapi jauh di lubuk hati kami ada begitu banyak pergumulan, beban. Kami mengumandangkan kidung damai, tapi kami masih sulit untuk berdamai dengan sesama kami yang telah menyakiti kami.
Dan karena itu Tuhan, pulihkanlah kami, supaya kami memuji Tuhan dengan hati dan mulut kami. Kami menggemakan damai sejahtera tidak hanya di mulut kami, tetapi damai bagi semua orang. Terlebih damai dengan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Karena Engkaulah sumber segala berkat dan pengharapan. Berkati orang tua kami dalam menjalani masa tua, tetap berikan semangat dan sukacita. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, beri pertumbuhan yang baik, karuniakan hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikan kemudahan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan untuk kehidupan jemaat-Mu dalam suasana merayakan Natal di bulan Desember, bahkan ketika akan menyambut tahun yang baru di tahun 2021, jika Tuhan berkenan, mungkin ada yang harus terpisah jauh dari keluarga, dari suami, dari anak-anak, dari orang tua. Penuhi mereka dengan sukacita-Mu Tuhan, walaupun terpisah satu dengan yang lain. Yakinkan iman dan pengharapan menyatukan mereka, sehingga mereka tetap menikmati suasana Natal dan menyambut tahun baru dengan penuh damai sejahtera. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan untuk menata pelayanan, supaya pelayanan boleh berlangsung dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan, terlebih dalam penanggulangan COVID-19 yang masih mewabah sampai dengan saat ini. Tuhan perlengkapi, sehingga ya Allah Bapa dalam sorga, kami tetap menikmati suasana yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Doa, permohonan kami, kiranya kami boleh melewati tahun ini dan kami diperkenankan untuk menyambut tahun yang baru di tahun 2021. Kami bersyukur untuk karya besar yang Tuhan buat, perkenankan kami untuk merayakan Natal di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat keramat saat ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sidang masa raya Natal, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mazmur 148 ayat 13 berkata, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan.
sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malak menggegap, mewartakan Allah lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari teman, nyanyikan terus pujian bagi penebus, karena besar anugerahnya kepada kita umatnya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Sidang masa raya Natal, pergilah, beritakanlah kabar sukacita kepada semua orang, kepada segala makhluk, agar mereka pun juga merasakan dan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Bersahabatlah dengan semua orang dalam kuasa Roh Kudus. Kami rindu menghidupi Injil Kristus dan membagikannya kepada sekeliling kami, bersahabat dengan sesama, bahkan dengan alam semesta. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Untuk mengakhiri akta ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan nyanyian syukur, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, lahir
Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah Natal yang telah kita lalui bersama. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan sebagai bingkisan sukacita Natal bagi kita sekalian pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih. Dan kepada segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, pengurus OIG, juga kepada tim multimedia yang terlibat di dalam pelayanan ibadah Natal pada malam hari ini, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya dimuliakan lewat pelayanan kita sekalian. Amin. Saatnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu penyerahan bingkisan Natal. Bingkisan Natal yang pertama akan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, dan yang mewakili dari almarhum Bapak Pendeta Tandilolo, juga yang mewakili Ibu Manting. Mohon bisa maju ke depan. Dan yang akan menyerahkan bingkisan Natal ini, kami mengundang Wakil Sekretaris Pimpinan Majelis Gereja, Saudara Penatua Nigar Paimbonan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Bingkisan Natal yang berikutnya akan diberikan kepada para pengerja Gereja Toraja Jemaat Keramat. Karena itu kepada Bapak Amos Pareang, Bapak Sadirun, Ibu Lina Singkali, Saudara Alexander Upa, dan juga Saudara Ardi Lintong supaya bisa maju ke depan. Mana yang lain? Bapak Sadirun, Saudara Alex, Ibu Lina. Dan yang akan menyerahkan bingkisan Natal kepada para pekerja gereja, kami mengundang Penatua Pak Peter Parantean untuk menyerahkannya.
Silakan kembali ke tempat. Dan bingkisan Natal yang ketiga akan diserahkan kepada anggota diakonia karena tidak hadir semua. Oh ya, ada 2 oma di sini yang hadir. Untuk yang lain mungkin bisa komisi diakonia akan mewakili juga Ibu Tina Kidi dan juga Ibu Sri Teta, juga Oma Dina. Silakan maju ke depan. Masih adakah yang mungkin saya tidak lihat anggota diakonia yang sudah hadir? Mohon maju ke depan. Kalau tidak ada, nanti diwakili oleh komisi diakonia untuk menyampaikan kepada masing-masing anggota diakonia. Masih ada 1 ya? Oh tidak, oke. Ibu Tina tetap tidak apa-apa. Mewakili yang tidak hadir dari komisi diakonia. Mewakili, dan yang akan menyerahkan, kami mengundang Ibu Yeni Solu untuk menyerahkannya. Ibu Penetua Yeni Solu, disilakan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Saatnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Kepada Bapak Pendeta disilahkan. Shalom, selamat malam dan salam damai Natal untuk kita semua, baik untuk kita yang ada di ruang gereja di sini, pun untuk seluruh warga jemaat yang sedang mengikuti ibadah perayaan Natal pada kesempatan ini, baik di rumah maupun di tempat-tempat kerja, dimanapun saat ini. Malam ini kita bersyukur bahwa sekalipun dalam suasana yang sangat sederhana, karena kita berada dalam kondisi mewabahnya COVID-19, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa perayaan Natal saat ini boleh berlangsung dengan baik. Memang perayaan Natal yang kita lakukan saat ini tidak kita lakukan seperti perayaan-perayaan pada tahun-tahun yang lalu, karena kita dibatasi oleh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dibatasi dari segi jumlah peserta yang hadir, dibatasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pun dibatasi dari segi waktu. Tapi sekalipun demikian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa justru dalam bentuk kesederhanaan perayaan Natal yang kita lakukan seperti ini, ada makna Natal yang bisa kita hayati di sana.
Dan saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa ketika kita merayakan Natal, yang terpenting di sini adalah makna dari perayaan itu sendiri. Makna yang terpenting dalam setiap perayaan Natal adalah satu saja sesungguhnya. Tadi sudah diucapkan oleh Ibu Pendeta, yaitu berfokus kepada pribadi Yesus yang kita rayakan Natalnya. Nah, tahun ini perayaan Natal tidak dilakukan seperti tahun-tahun yang lalu, di mana dibentuk panitia perayaan hari-hari raya gerejawi. Panitia diberi kesempatan untuk memanage semua kegiatan hari-hari raya gerejawi termasuk perayaan Natal dengan mengumpulkan sejumlah dana untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan HRG. Tapi kali ini perayaan HRG itu dipercayakan sepenuhnya kepada majelis gereja yang dalam hal ini ditangani langsung oleh komisi-komisi terkait, terutama Komisi Ibadah dan Liturgi. Dan karena itu, atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua komisi yang sangat terkait dengan perayaan Natal ini, yaitu Komisi Ibadah yang dipimpin oleh Opa Parantean dan Komisi Liturgi yang dipimpin oleh Bapak Barto, tapi tidak ada di sini, sudah pulang kampung. Dan juga rekan-rekan majelis gereja bidang diakonia juga ikut memeriahkan perayaan Natal pada saat ini. Dan terlebih khusus saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa berita sukacita saat ini, Ibu Pendeta Yulia, yang sudah banyak menguraikan secara panjang lebar terkait makna perayaan Natal itu sendiri. Ya, harapan kita kado Natal yang kita boleh terima saat ini, ya mungkin hanya kami yang dapat surprise, ya, tapi surprise yang paling agung dan paling hakiki yang tadi Bu Pendeta sudah katakan, yaitu fokus kepada Sang Bayi Natal. Itu kita dapatkan semua melalui berita sukacita Natal yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dan akhirnya saya mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat dan juga seluruh teman-teman Majelis Gereja, pengurus OIG, mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang berikut, kita bersama-sama akan mendengarkan ucapan Selamat Natal dari Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui tayangan video. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sigit Wijatmoko, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Saya Komisaris Besar Polisi Sujarwoko, Kapolres Metro Jakarta Utara. Saya Kolonel Infanteri Roynal dan Dim 0502 Jakarta Utara. Saya Wirta Amin As-Salaf, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Utara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Utara, mengucapkan selamat merayakan peringatan Natal tahun 2020 bagi segenap umat Kristiani dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan pesan damai kepada seluruh umat untuk senantiasa saling menghormati, saling toleransi terhadap hak ibadah bagi setiap warga Indonesia. Tentunya ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur Pancasila. Marilah kita bersama-sama untuk terus menjaga kondisi yang begitu kondusif di Jakarta Utara, bukan semata-mata demi kekusukan perayaan Natal saja. Kondisi yang begitu kondusif ini juga bersama-sama kita pertahankan demi terciptanya harmonisasi kehidupan yang hakiki bagi seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jakarta Utara. Masih dalam masa pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19, seperti saat ini kami juga berpesan agar kebahagiaan Natal tahun 2020 tetap mengedepankan protokol kesehatan 3M dengan tetap memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Kami juga mengajak segenap masyarakat untuk memelihara dan menjaga kerukunan, terutama pada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penutup, kami menyerukan kepada seluruh warga Jakarta Utara untuk tidak merayakan peringatan Tahun Baru 2021 di luar rumah yang berindikasi terjadinya kerumunan yang tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan penyebaran COVID-19 di Jakarta Utara. Selamat merayakan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Amos Papadungan untuk memimpin kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Sebagai tanda ungkapan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu dalam merayakan hari kelahiran-Mu saat ini, jemaat-Mu melalui persembahan yang telah diberikan, telah menyediakan berkat berupa kue dan air minum untuk kami nikmati bersama. Atasnya kami mengucap syukur dan kami percaya berkat-Mu ini akan menguatkan kami. Seusai kami menerima berkat-Mu ini, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, kembali ke rumah yang ada di gereja di sini, dan melanjutkan aktivitas kami yang masih akan kami lakukan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin.
Tibalah saatnya kita sampai di penghujung acara perayaan Natal Yesus Kristus di Jemaat Keramat. Saya sebagai pemandu acara memohon maaf sekiranya di dalam memandu acara pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya sukacita Natal tetap menjadi bahagian hidup kita, walaupun pandemi COVID-19 belum beranjak dari kehidupan kita sampai saat ini. Karena itu, tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun. Sebagai akhir kata, selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.